Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Julian Mulyasanto. Saya mengajar pelajaran sejarah. Nah, jadi untuk belajar sejarah itu kita tidak bisa secara meloncat-loncat materi, tetapi harus secara bertahap dari awal hingga akhir prosesnya. Nah, termasuk juga di dalam materi ini. Jadi dalam materi pertama atau bab pertama dari kelas 10 ini kita akan membahas materi sejarah dari awal Indonesia ada, terbentuk, dan manusia-manusia prasejarah yang mendukung peradaban di Nusantara pada masa itu, hingga nanti sampai kalian kelas 12, yaitu Indonesia pada masa reformasi. Nah, sebelum masuk ke materi awal atau materi bab pertama, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada materi ini pertama, tujuannya kita dapat melacak asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat mengenali corak kehidupan masyarakat praksara di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kita dapat menganalisis perkembangan teknologi pada masa praksara. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada bab pertama ini. Nah, baik. Jadi setelah menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran tadi, kita akan menggunakan peta konsep supaya dalam pembelajaran sejarah ini kita dapat mudah memahami setiap inti pembelajarannya. Nah, berikut peta konsep yang akan saya paparkan. Jadi peta konsep ini emang untuk memudahkan bagaimana kita memahami pembelajaran sejarah. Nah, pertama ini materi besarnya mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian turun lagi ada sebelum mengenal tulisan. Nah, jadi setelah kita tahu asal-usul mengenai nenek moyang Indonesia, kita juga nanti akan membahas mengenai masyarakat Indonesia sebelum adanya tulisan atau sebelum mengenal tulisan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mempelajari bagaimana di Indonesia sebelum mengenal tulisan, kemudian kita akan membahas bagaimana terbentuknya kepulauan di Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu awalnya tidak terbentuk seperti pulau-pulau yang kita kenal sekarang. Tapi itu nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian setelah terbentuk kepulauan Indonesia, kita pun akan membahas mengenai manusia yang berada di dalam kepulauan Indonesia. Nah, jadi lebih jelasnya kita akan mengenal mengenai manusia purba yang berada di Nusantara ini. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari 3 bab yang tadi, kemudian nanti ke depannya kita juga akan mempelajari bagaimana corak kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa praksara. Nah, jadi corak kehidupan ini adalah bagaimana manusia-manusia purba dalam berkehidupan. Nah, yang pertama, bagaimana manusia purba di Indonesia dalam membuat pola hunian atau tempat tinggal. Kemudian bagaimana manusia purba di Indonesia juga dalam mencari makanan. Nah, jadi dalam mencari makanan ini nanti kita akan dibahas dengan 2 bagian materi lagi. Yang pertama, kita akan membahas manusia pada saat mereka berburu, pada saat mereka nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka juga sudah dapat bercocok tanam. Nah, jadi sudah diam, tidak nomaden. Kemudian setelah itu kita juga akan membahas bagaimana sistem kepercayaan pada masyarakat prasejarah di Indonesia. Nah, itu adalah sub-sub bab materinya. Akan dimudahkan dalam peta konsep. Kemudian setelah itu juga kita akan mempelajari perkembangan teknologi. Nah, jadi teknologi itu tidak hanya pada masa
manusia modern sekarang. Jadi pada masa manusia praaksara juga mereka sudah mengenal teknologi tapi tidak secanggih zaman modern ini. Nah, jadi mereka itu dalam perkembangan teknologinya masih menggunakan alat-alat atau perlengkapan yang berasal dari alam. Nah, jadi contohnya pada alat batu dan juga tulang. Nah, kemudian setelah menggunakan peralatan, kita juga nanti akan membahas mengenai manusia yang ada atau tinggal di pantai, manusia prasejarah yang tinggal di pantai, ataupun manusia yang sudah tinggal di gunung-gunung atau di gua. Nah, kemudian nanti juga akan dibedakan lagi menjadi manusia setelah mengenal api, itu lebih berkembang lagi karena itu adalah awal dari sebuah revolusi. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan berkembang lagi dalam konsep ruang pada hunian. Nah, mungkin sebelum masuk bab awal inti materinya, sebuah peta konsep yang barusan dijelaskan itu adalah gambaran dulu mengenai awal bab yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi untuk pendalaman materinya akan dibahas pada video-video selanjutnya. Jadi mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai pengenalan awal bab ini, dan untuk inti materinya akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Jadi cukup saja sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.